Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Palembang. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan selalu diterangi oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau selalu menerangi langkah hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah langkah hidup kami supaya hidup kami sejalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, hidup dalam terang Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika hidup kita diterangi oleh firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan satu jalan yang benar. Dan setiap langkah hidup kita, jika diterangi oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan tersesat. Saya akan bercerita tentang satu tokoh Kristen, seorang teolog yang luar biasa. Dia adalah Aurelius Agustinus. Dia lahir pada tanggal 13 November tahun 354. Dia lahir di Afrika, daerah kekuasaan Romawi pada zaman itu. Dan dia punya seorang ibu yang bernama Monica. Ibunya adalah orang yang saleh, orang Kristen Katolik zaman itu, yang sungguh-sungguh seorang ibu yang luar biasa, yang selalu mendoakan anak-anaknya. Lalu dia punya seorang ayah, ayahnya adalah orang kafir. Ketika itu orang bilang orang kafir karena dia tidak percaya Tuhan. Lalu Agustinus punya 3 saudara. Ketika dia remaja, dia pindah dari kota kelahirannya ke kota Kartago. Lalu di Kartago dia belajar mendalami ilmu filsafat dan retorika. Retorika itu ilmu pidato, berpidato. Lalu Sang Agustinus, dia pada zaman itu di Kartago semua orang hidup secara hedonisme. Hedonisme itu orang yang mencari kebahagiaan dengan kesenangan. Dengan pesta pora, seks bebas, minum-minum alkohol, berjudi. Senang-senanglah hedonisme itu. Tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Lalu Agustinus juga ikut seperti orang-orang yang mengikuti aliran hedonisme. Hidup bersenang-senang, mabuk, main perempuan. Lalu dia juga punya istri dan punya anak laki-laki dari hasil perkawinan, bukan perkawinan, hanya hubungan begitu saja. Lalu akhirnya Agustinus hidup semakin jauh dari Tuhan. Ibunya terus berdoa supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Tapi Agustinus selalu menolak. Dan akhirnya dia terus belajar filsafat dan retorika. Lalu dia juga sebagai penganut aliran waktu itu, aliran logika. Nah, aliran logika rasionalisme, yaitu segala sesuatu itu dipikir secara rasio. Kalau tidak sesuai dengan rasio, logika, maka dia tidak percaya. Oleh karena itu sulit bagi dia untuk menerima Tuhan. Bagaimana bisa menerima Tuhan? Dia tidak bisa menerima ajaran kebenaran lewat agama. Lalu akhirnya Bapak Ibu serta saudara-saudari pada umur 29 tahun dia menjadi dosen, dia menjadi guru dan dia menjadi profesor di kota Roma. Seorang profesor yang hebat di bidang filsafat dan retorika.
Suatu hari ketika dia duduk di satu taman, dia mendengar anak-anak berkata demikian, "Bukalah dan bacalah Alkitab. Bukalah dan bacalah Alkitab." Dia terus mendengar anak-anak itu menyanyi. Lalu dia penasaran, karena selama dia pelajari ilmu filsafat, ilmu berpidato, dan semua buku yang dia baca, karena dia seorang profesor, dia selalu membaca buku. Dia tidak memperoleh apa-apa, tapi dia selalu merasa hampa. Ada sesuatu yang hilang, kekosongan jiwanya. Lalu dari pujian anak sekolah minggu itu, akhirnya dia penasaran, dia baca Alkitab. Lalu yang dia baca, kitab Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Ketika dia membaca, tersentak ayat ini yang membuat dia berbalik kepada Tuhan. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Uskup Ambrosius yang terus menjadi mentor, membimbing dia untuk dia terima Tuhan Yesus. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus, dia kembali ke jalan Tuhan, dia banyak menulis buku. Dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, satu kata yang pernah dia tulis, dia ucapkan juga, "Saya terlambat mencintai Tuhan." Selama hidupnya, selama ini dia hidup untuk diri sendiri, foya-foya segala macam. Tapi sesudah dia mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mengalami perubahan dan menyerahkan hidup sebagai seorang uskup, sebagai seorang biarawan, akhirnya dia diangkat menjadi seorang uskup. Ratusan buku yang sudah dia tulis, dan sampai sekarang banyak gereja masih memakai buku dia. Yang sangat terkenal adalah Confession atau buku pengakuan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di jalan Tuhan lebih indah. Hidup di dalam Tuhan lebih bisa memuaskan hidup kita. Dan hidup di dalam terang Tuhan yang membuat kita damai, tenang. Dan hidup di dalam Tuhan membuat kita berani menghadapi setiap persoalan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai penerang dalam hidupmu. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai penuntun langkah hidupmu. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai penunjuk jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati di dalam dunia dan juga di akhir hidup kita. Oleh karena itu, peganglah teguh firman Tuhan, hidupilah setiap hari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena firman-Mu bukan hanya tulisan manusia, tapi firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Firman-Mu dapat mengubah hati dan pikiran kami. Firman-Mu juga dapat menyejukkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menghidupi firman-Mu dan kami mau firman-Mu menjadi penerang jalan kami. Terangilah langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.